sekarang saya akan mengerjakan lab locating log files. Pada lab ini, kita akan memahami cara menemukan dan memanipulasi berkas log Linux. Di sini kita juga akan menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Part 8, Log File Overview. Log file atau berkas log adalah berkas yang digunakan oleh komputer untuk mencatat suatu event. Program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan, atau transaksi antara layanan, termasuk sistem operasi itu sendiri, dapat menghasilkan suatu event. Berkas log bergantung pada aplikasi yang menghasilkannya. Terserah kepada pengembang aplikasi untuk mematuhi konvensi berkas log, tetapi dokumentasi perangkat lunaknya harus menyertakan informasi tentang berkas lognya. Step yang pertama, web server log file example. Karena berkas log pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa tertentu, jenis informasi yang disimpan bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan peristiwa tersebut. Bagian A, perhatikan entry log tunggal di bawah ini. Entry log ini di-generate oleh Apache, dan entry ini merupakan perekam peristiwa web oleh Apache. Beberapa informasi penting dalam transaksi web, termasuk alamat IP klien, waktu, dan detail transaksinya. Entry tersebut dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada timestamp, yang mencatat waktu terjadinya suatu event. Jadi sangat penting bahwa jam server disinkronkan dengan benar, karena memungkinkan referensi silang dan penelusuran kembali event secara akurat. Kemudian ada type atau tipe event, yang dalam kasus ini terjadi kesalahan. Dan ada juga PID, yang berisi informasi tentang ID proses yang digunakan oleh Apache saat ini. Kemudian ada klien yang mencatat alamat IP klien, dan deskripsi yang berisi deskripsi dari event tersebut. Di sini ada pertanyaan, berdasarkan log entry di atas, jelaskan apa yang terjadi. Jadi, pada log tersebut, pada 22 Maret 2017, ya, 22 Maret 2017, pukul 11.23.12, ada permintaan dari klien dengan IP 209.165.200.230. Jadi dia meminta untuk mengakses file save account ICO di server Apache. Namun, file tersebut tidak ada atau tidak tersedia, tidak ditemukan di direktori htdocs, sehingga server mencatatnya sebagai error. Kemungkinan besar, browser pengguna secara otomatis mencoba mengambil ikon situs web, tapi karena filenya tidak tersedia, jadi muncul pesan kesalahan file does not exist di direktori. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah cat untuk membuat list sampel log file dari web server. Sampel file ini tersimpan di varlog. Jadi di sini sudah ada hasil dari perintah cat. Untuk komen yang pertama di sini saya ada typo di bagian log stash, seharusnya pakai H bukan T. Ada error. Kemudian saya perbaiki kodenya dan sudah berhasil muncul list sampelnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Berdasarkan output yang dihasilkan ini, apakah ini dianggap sebagai web transaction? Jelaskan mengapa output ini berbeda formatnya dengan entry Apache sebelumnya di bagian A ini. Jadi, output ini masih bisa dianggap sebagai bagian dari transaksi web kalau lognya mencatat aktivitas permintaan dari klien ke server, misalnya permintaan file atau halaman web yang tidak ditemukan. Tapi kalau
menampilkan banyak log dengan berbagai jenis kejadian. Bisa jadi itu lebih ke log sistem secara keseluruhan, bukan hanya transaksi web tertentu. Dan karena cat menampilkan seluruh isi log file yang mungkin berisi banyak entry dengan format yang bervariasi, tergantung pada event yang dicatat, misalnya ada error atau aksesnya berhasil atau mungkin ditolak permintaannya. Jadi ini log filenya itu lebih banyak informasi. Sedangkan di item A atau di contoh sebelumnya yang Apache ini itu cuma ditampilkan satu entry log tertentu dengan struktur yang lebih jelas dan terfokus. Selanjutnya, step yang kedua, operating system log example. Perangkat lunak apapun dapat menyimpan berkas log, termasuk sistem operasi itu sendiri. Secara konvensional, Linux menggunakan direktori varlog untuk menyimpan berkas log termasuk log sistem operasi. Sistem operasi modern merupakan perangkat lunak yang kompleks dan karenanya menggunakan beberapa berkas berbeda untuk mencatat peristiwa atau event. Bagian ini akan membahas sekilas tentang berkas varlog message. Untuk bagian A, di sini disimpan di bawah varlog berkas pesan menyimpan berbagai peristiwa sistem. Koneksi drive USB baru, kartu jaringan yang tersedia, dan terlalu banyak upaya login root yang gagal adalah beberapa contoh peristiwa atau event yang dicatat ke berkas varlog message. Di sini kita akan menggunakan perintah more untuk menampilkan konten berkas varlog message. Tidak seperti perintah cat, more memungkinkan navigasi bertahap melalui berkas dengan menekan enter untuk maju satu baris atau spasi untuk maju satu halaman penuh. Dan kita juga bisa menekan Q atau Ctrl C untuk membatalkan dan keluar dari menu more. Jadi kita akan langsung coba kode sudo more varlog message. Jadi di sini tadi saat melakukan perintah, karena ini menggunakan sudo jadi diminta password untuk akun analis atau passwordnya CyberOps. Dan hasilnya ini sangat berbeda dengan peristiwa atau event web server, karena sistem operasi itu sendiri yang membuat log ini. Semua peristiwa yang terekam terkait sistem operasi. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau tekan enter, baris teksnya ini atau baris outputnya ini akan bertambah satu atau akan dibuka baris per baris. Misalnya seperti ini, setiap tekan enter, barisnya bertambah satu. Dan kalau tekan spasi, itu barisnya akan bertambah sesuai besar halaman atau besar terminalnya ini. Jadi filenya itu langsung berubah, langsung di display konten selanjutnya satu kali halaman baru begitu lah. Dan untuk keluar dari komen ini kita bisa menekan Ctrl C. Selanjutnya, berkas log itu sangat penting untuk pemecahan masalah. Asumsikan bahwa user atau pengguna sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan berjalan lambat sekitar pukul 2.30 siang. Dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log yang ditampilkan di atas? Jika ya, di baris mana? Jelaskan. Jadi kalau di hasil log saya itu tidak ada untuk jam 2 siang. Tapi kalau di contoh pada modul ada untuk jam 2 siang. Itu di baris ke
mulai di baris kelima sampai baris ke-12. Jadi seperti yang dapat dilihat di sini, dalam log ada catatan sekitar pukul 14.30. Beberapa entry log itu mencatat bahwa koneksi jaringan mengalami putus sambung secara berulang dalam rentang waktu yang berdekatan. Misalnya pada pukul 14.28.29, jaringan mengalami link down, lalu beberapa detik kemudian kembali link up dengan kecepatan 100 Mbps dalam mode full duplex. Jadi ini ya, ada link down, kemudian link up, link down, link up, itu berulang terus. Jadi intinya koneksinya itu putus nyambung secara berulang kali hingga pukul 14.29.05. Ini yang terakhir sudah link up atau sudah menyala lagi jaringannya. Dan dari pola ini kita bisa melihat ketidakstabilan pada koneksi jaringan yang menjadi penyebab lambatnya operasi jaringan yang dilaporkan oleh seorang pengguna. Dan untuk selanjutnya part yang ke-9, locating log files in unknown systems. CyberOps Workstation VM mencakup Nginx, server web yang ringan. Bagian ini akan menunjukkan cara menemukan dan menampilkan Ops Workstation VM. Sebagai catatan, Nginx diinstal pada CyberOps Workstation dengan pengaturan defaultnya. Dengan pengaturan default, berkas konfigurasi globalnya terletak di bawah etc nginx nginx conf. Berkas log aksesnya biasanya ada di varlog nginx access log, dan kesalahan dialihkan ke jendela terminal. Namun analis keamanan biasanya bekerja pada komputer yang detail instalasi alat dan layanannya tidak diketahui. Jadi pada bagian ini akan menjelaskan proses menemukan berkas tersebut yang dijelaskan untuk Nginx, tapi tidak lengkap. Meskipun demikian, ini akan menjadi latihan yang baik tentang menemukan dan menampilkan berkas. Untuk yang pertama kita akan mengerjakan bagian A. Saat bekerja dengan perangkat lunak yang baru, langkah pertama adalah melihat dokumentasinya. Dokumentasi menjadikan informasi penting tentang perangkat lunak, termasuk informasi tentang berkas lognya. Di sini kita akan menggunakan perintah man untuk menampilkan halaman manual Nginx. Jadi ini adalah manual dari Nginx. Bisa dilihat di sini hasilnya. Dan di sini ada debugging log, yang dimana dokumentasi ini membuat atau menjelaskan dengan jelas bahwa Nginx itu mendukung pencatatan dengan lokasi berkas lognya ditetapkan pada waktu kompilasi. Kemudian di manual ini juga ada informasi tentang berkas yang digunakan oleh Nginx. Bisa dilihat di sini ada satu berkas. Di sini ada main configuration file dan ada berkas log file atau untuk error atau berkas log kesalahan. Jadi output ini membantu kita untuk menyimpulkan bahwa Nginx mendukung pencatatan dan dapat menyimpan ke berkas log.
Output ini juga mengisyaratkan keberadaan berkas konfigurasi untuk Nginx. Selanjutnya, sebelum mencari Nginx file, kita akan menggunakan perintah ps dan grep untuk memastikan Nginx berjalan di VM. Di sini kita quit dulu dari manual dengan menekan Q dan memanggil perintah ps grep Nginx. Jadi output dari ps dan grep ini mengonfirmasi bahwa Nginx itu memang sedang berjalan. Outputnya juga menampilkan parameter yang digunakan saat Nginx dimulai. ID proses atau PID dari Nginx juga disimpan pada USR SBIN Nginx dan di sini Nginx-nya itu sudah berjalan. Tapi kalau misalnya Nginx-nya itu tidak berjalan, kita bisa memasukkan atau memanggil perintah sudo usr sbin Nginx supaya layanan Nginx-nya itu bisa dimulai. Dan karena lokasi berkas log tidak ditentukan, berkas konfigurasi Nginx global harus diperiksa untuk lokasi berkas log. Berdasarkan desainnya, CyberOps Substation VM memanfaatkan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Secara konvensional, direktori Farlog menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan layanan, sementara berkas konfigurasi disimpan di bawah direktori etc. Meskipun halaman manual Nginx tidak menyediakan lokasi pasti untuk berkas lognya, halaman tersebut tidak hanya mengonfirmasi bahwa Nginx mendukung pencatatan log, tetapi juga mengisyaratkan lokasi berkas konfigurasi. Karena lokasi berkas log seringkali dapat disesuaikan dalam berkas konfigurasi, langkah logis berikutnya adalah menggunakan perintah ls untuk mencari di bawah LTC dan mencari berkas konfigurasi Nginx. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah ls etc. Ini hasil dari perintah ls etc. Jadi dapat dilihat pada hasil ls etc ini, Nginx itu ada di kolom ketiga seperti yang ada pada terminal. Dan kita akan menggunakan perintah ls lagi untuk mencari jumlah file termasuk file yang bernama engine.conf sl etc nginx. Ada hasilnya untuk jumlah files dan sudah termasuk dengan file engine.conf. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menggunakan perintah get untuk menampilkan daftar isi etc nginx engine.conf dan more atau less untuk melihat berkasnya, ataupun nano atau skit untuk mengedit file tersebut. Jadi kalau di bagian ini kita hanya akan menggunakan perintah get dan hanya akan menampilkan hasil output dari perintah tersebut. Hasil dari perintah get-nya sudah ada seperti yang terlihat pada terminal. Dan sebagai catatan, baris yang menggunakan tanda pagar itu adalah komen dan tidak dihiraukan oleh Nginx. Langkah yang selanjutnya,
yaitu bagian H. Pada konfigurasi ini menunjukkan bahwa berkas ini adalah berkas konfigurasi Nginx. Karena tidak disebutkan secara langsung lokasi berkas log Nginx-nya, kemungkinan besar Nginx menggunakan nilai default untuk berkas tersebut. Mengikuti konvensi penyimpanan berkas log di bawah var log, gunakan perintah ls untuk mencantumkan isinya. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah lsl var log. Seperti yang ditunjukkan pada output ini, direktori varlog memiliki subdirektori bernama Nginx. Dan kita akan menggunakan perintah ls lagi untuk menampilkan konten bawah varlog Nginx. Dan karena varlog Nginx adalah milik user HTTP, jadi kita harus memanggil perintah ls ini dengan sudo sebagai root. Jadi hasil atau output dari perintah sudo lsl varlog nginx sudah ada seperti yang ditampilkan pada terminal. Kemungkinan besar ini adalah berkas log yang digunakan oleh Nginx. Dan untuk bagian selanjutnya, yaitu memantau berkas-berkas dan mendapatkan konfirmasi bahwa berkas-berkas tersebut memang log Nginx atau tidak, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.